pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bu Wigati dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang pada kesempatan hari ini akan membahas topik tentang teori belajar perilaku, pendekatan behavioral, dan analisis perilaku terapan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wahyu Haji Nugroho dengan NIM akhir 032. Saya Alini dengan NIM akhir 002. Saya Teresia Adela Pratiwi dengan NIM akhir 004. Saya Wanda Eka Masuti dengan akhir NIM 028. Selanjutnya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai 4 topik presentasi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu pengertian pembelajaran, selanjutnya pengertian behaviorisme, dan ketiga itu pendekatan perilaku terhadap pembelajaran, dan yang keempat adalah analisis perilaku terapan dalam pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, itu ada 5. Yang pertama, memahami hakikat pembelajaran dari sudut pandang psikologi belajar. Yang kedua, menjelaskan perbedaan antara pengkondisian klasik dan pengkondisian operasional. Yang ketiga, memahami prinsip-prinsip behavioral yang diaplikasikan untuk memodifikasi perilaku siswa di dalam kelas. Yang keempat, menilai penggunaan, penguatan, dan hukuman dalam proses belajar mengajar. Terus yang kelima itu adalah menganalisis penerapan prinsip-prinsip perilaku terapan. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran. Nah, jadi pengertian pembelajaran itu adalah proses pengalaman yang membuat seseorang mengalami perubahan yang relatif permanen dalam perilaku, pengetahuan, atau kemampuan berpikir. Nah, jadi proses ini memungkinkan individu itu untuk menguasai keterampilan baru, misal mengoperasikan komputer atau mengendarai mobil yang dapat digunakan terus-menerus untuk jangka kedepannya tanpa harus mempelajari dari awal. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan mengenai pengertian behaviorisme. Nah, jadi behaviorisme itu adalah teori yang menjelaskan perilaku manusia melalui pengamatan pengalaman, menekankan hubungan antara stimulus dan respon, serta mengabaikan proses mental yang tidak terlihat dan menjadikan pengamatan perilaku itu sebagai fokus utama. Oke, pada slide ini kita akan membahas tentang pengkondisian klasik yang dipelopori oleh Ivan Pavlov pada tahun 1927. Jadi, pengkondisian klasik adalah jenis pembelajaran di mana suatu organisme belajar untuk menghubungkan atau mengasosiasikan stimulus sehingga stimulus itu menjadi netral dan terkait dengan stimulus yang bermakna dan memperoleh kemampuan untuk menimbulkan respon serupa. Dalam teori ini terdapat 2 jenis stimulus dan 2 jenis respon. Yang pertama ada stimulus tak terkondisi, adalah rangsangan yang secara alami langsung menimbulkan respon tanpa perlu dipelajari terlebih dahulu. Artinya, begitu stimulus itu muncul, responnya terjadi secara alami. Contohnya, ketika kita lagi makan, otomatis kita akan mengeluarkan air liur di dalam mulut kita. Dan kondisi seperti itu kita tidak perlu belajar, karena hal yang begitu itu udah hal yang terjadi secara alami. Nah, lalu selanjutnya di sini ada stimulus terkondisi. Nah, jadi stimulus terkondisi ini itu adalah yang sebelumnya itu dia tuh yang bersifatnya netral, yang akhirnya menimbulkan respon yang terkondisi setelah diasosiasikan dengan stimulus yang tak terkondisi. Yang selanjutnya yang ketiga itu ada respon tak terkondisi. Respon tidak terkondisi ini adalah suatu rangsangan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu menjadi otomatis ketika mendapatkan rangsangan tersebut. Contohnya itu ketika telinga kita mendengarkan suara musik yang keras, nanti kita bisa kaget. Nah, kemudian respon terkondisi. Nah, respon terkondisi ini muncul setelah sudah dipelajari, setelah stimulus netral itu dipasang berulang kali dengan stimulus alami. Kayak contoh, pada saat anak itu mendengarkan lagu. Nah, lagu itu yang awalnya netral bagi anak. Nah, setelah didengarkan atau dinyanyikan, anak
secara berulang kali di dalam suasana yang menyenangkan. Nah, akhirnya menimbulkan perasaan senang. Nah, perasaan senang tersebutlah yang disebut dengan respon terkondisi. Oke, berbeda dengan pengkondisian klasik, pengkondisian operan yang dikemukakan oleh B.F. Skinner pada tahun 1938 menekankan bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensinya. Artinya, suatu perilaku akan meningkat atau menurun tergantung pada konsekuensi yang mengikutinya. Nah, jika suatu perilaku diikuti oleh penguatan, maka perilaku akan muncul kembali secara meningkat. Sebaliknya, jika diikuti dengan hukuman, maka probabilitasnya akan menurun. Contohnya, dalam pembelajaran di kelas, ketika siswa mendapat pujian karena aktif bertanya, maka di pertemuan selanjutnya pasti si siswa ini akan otomatis bertanya kembali. Nah, kemudian kita masuk pada penguatan dan hukuman. Nah, penguatan dan hukuman itu di mana konsekuensi yang diberikan setelah suatu perilaku itu muncul. Nah, namun tujuannya itu berbeda. Nah, bedanya penguatan itu di mana yaitu mengurangi kemungkinan perilaku yang terulang. Nah, sedangkan hukuman itu konsekuensi yang di mana itu untuk kayak mengurangi kemungkinan perilaku yang tak diinginkan. Nah, kayak contoh, guru itu memberikan reward kepada siswa yang berperilaku baik. Nah, ketika siswa itu diberikan pujian atau hadiah, maka siswa itu cenderung mengulang perilaku baik tersebut. Nah, kemudian untuk yang hukuman, contohnya pada saat siswa itu melanggar aturan, lalu gurunya itu menegur, maka kemungkinan siswa mengulangi perilaku tersebut itu akan berkurang. Nah, di sini penguatan dalam pembelajaran itu terbagi menjadi dua, yaitu penguatan positif yang dimana penguatan yang didasarkan pada prinsip bahwa frekuensi suatu respon meningkat karena diikuti oleh stimulus yang memberi penghargaan. Semisalnya kayak contoh, siswanya aktif di dalam kelas. Nah, karena siswa itu aktif, maka guru itu memberikan nilai tambahan. Dengan adanya nilai tambahan yang diberikan oleh guru tersebut, siswanya itu akan menjadi lebih aktif lagi. Nah, kemudian yang kedua itu penguatan negatif, yang dimana penguatan yang didasarkan pada prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena stimulus yang tidak menyenangkan atau aversif dihilangkan. Contoh, siswa itu udah mulai rajin mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Nah, jadi guru itu tidak perlu lagi mengulang atau menegur siswa itu. Nah, akibatnya siswa itu akan mempertahankan perilaku disiplin tersebut. Nah, kemudian di sini ada beberapa gambar, itu ada 3 gambar. Yang pertama itu adalah penguatan positif, yang dimana siswa itu bertanya kepada gurunya. Nah, mengapa itu disebut dengan penguatan positif? Karena di situ itu guru itu menambahkan sesuatu yang menyenangkan, yaitu guru memberikan pujian. Nah, akibatnya perilaku itu akan selalu meningkat. Nah, kemudian di sini ada penguatan negatif, yang dimana siswa itu mengumpulkan tugasnya. Nah, disebut dengan penguatan negatif karena guru itu menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkannya itu kritik, guru yang kritik tadi. Nah, walaupun itu disebut dengan penguatan negatif, tapi tujuannya itu tetap untuk meningkatkan perilaku siswa tersebut. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah hukuman. Nah, di situ di mana siswa itu menyela gurunya. Nah, mengapa disebut dengan hukuman? Karena ada konsekuensi yang bertujuan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada perbedaan pengkondisian klasik dan pengkondisian opera. Yang pertama itu pada aspek tokoh. Tokoh yang menggagas dua teori pengkondisian ini berbeda, di mana pengkondisian klasik itu digagas oleh Ivan Pavlov dan pengkondisian opera itu digagas oleh B.F. Skinner.
Lalu fokusnya itu berbeda, di mana klasik lebih fokus ke stimulus dan pekondisian opera fokus ke konsekuensi perilaku. Terus peran organismenya itu berbeda, di mana klasik itu perannya pasif, di mana individu secara tidak sadar melakukan atau melontarkan responnya, semisal terjadinya refleks. Nah, lalu yang pengkondisian opera itu peran organismenya itu aktif, di mana individu melakukan tindakan secara sadar untuk mendapatkan hasil. Semisal individu atau siswa mengerjakan tugas untuk mendapatkan nilai. Nah, selanjutnya perbedaannya itu di jenis perilaku, di mana pengkondisian klasik itu otomatis dan pengkondisian operasional itu disengaja. Jadi otomatis itu respon yang terjadi secara otomatis, sedangkan disengaja itu seperti tadi mengerjakan tugas untuk mendapatkan nilai. Lalu pada fokus belajarnya, pengkondisian klasik itu lebih fokus ke stimulus, di mana stimulus ini belajar dapat terjadi dari dua rangsangan yang berkaitan. Sedangkan opera itu penguatan dan hukuman. Jadi di opera ini belajar terjadi karena adanya akibat setelah seseorang melakukan sesuatu. Lalu ada pertanyaan kunci, di mana pengkondisian klasik itu stimulus apa yang memicu respon, dan di perkondisian operasional itu apa akibat dari perilaku. Oke, pada bagian ini kita masuk pada penerapan konkret dari teori pengkondisian operan, yaitu analisis perilaku terapan. Jadi, analisis perilaku terapan adalah penerapan prinsip-prinsip pengkondisian operan untuk mengubah perilaku manusia secara sistematis. Dalam pendidikan, pendekatan ini digunakan untuk dua tujuan utama. Tujuan yang pertama, untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan, dan tujuan kedua adalah untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai meningkatnya perilaku yang diinginkan. Nah, jadi di sini itu terdapat 6 strategi pengkoordinasian ya operan yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku yang digunakan pada anak. Nah, yang pertama itu ada memilih penguatan yang efektif. Nah, jadi tidak semua itu penguat itu memiliki dampak yang sama bagi setiap anak. Nah, jadi guru itu perlu melakukan individualisasi untuk penggunaannya. Nah, biasanya guru tersebut itu memberikan pujian pada siswa. Nah, lalu juga memberi kesempatan untuk melakukan aktivitas yang disukai oleh siswanya dengan menambahkan waktu gitu. Nah, lalu juga menerapkan prinsip Primek, yaitu menurut David Primek, ahli pakar psikologi, dengan aktivitas yang disukai oleh siswa dengan probabilitas yang tinggi untuk memperkuat aktivitas probabilitas yang rendah. Nah, selanjutnya ada penguatan yang bergantung dan tepat waktu. Nah, jadi apabila penggunaannya menjadi efektif, guru itu harus memberikan secara tepat apabila siswa telah memenuhi target, misal dalam pengerjaan tugas. Nah, jadi dalam pengerjaan tugas siswa itu harus mengumpulkannya pada tepat waktu. Nah, habis itu begitupun dari pengumpulannya juga ya harus tepat waktu. Lalu strategi yang keempat itu mempertimbangkan pembuatan kontrak. Jadi guru dan siswa bisa membuat kesepakatan, misalnya jika suatu tugas itu bisa dikerjakan dalam 1 minggu, maka guru akan memberikan reward, dan itu bisa membuat siswa semakin bertanggung jawab. Selanjutnya yang kelima itu adalah menggunakan penguatan negatif secara efektif. Di sini negatif tidak berarti buruk, namun negatif di sini diartikan sebagai menghilangkan stimulus. Jadi penguatan negatif secara efektif itu menghilangkan suatu yang tidak menyenangkan agar individu itu perilakunya lebih meningkat. Contohnya ketika guru mendapatkan PR dan ada siswa yang tidak mengerjakan, maka akan mendapatkan tugas tambahan. Jadi siswa lebih termotivasi agar mengerjakan PR untuk tidak mendapatkan pekerjaan tambahan.
Nah, kemudian yang terakhir itu menggunakan petunjuk dan pembentukan perilaku. Nah, petunjuk sendiri itu kan arahan atau bantuan dari guru supaya siswanya itu tahu apa yang harus dilakukan. Sedangkan pembentukan perilaku di mana itu tuh membentuk perilaku siswa secara bertahap dengan pujian dan dengan penguatan pada setiap kemajuan kecil siswa tersebut. Nah, contohnya guru itu ingin siswa itu bisa presentasi. Nah, awalnya siswa itu hanya berdiri di depan kelas. Nah, itu sudah dipuji. Nah, lalu pada saat siswa itu mulai berbicara, dipuji lagi. Nah, jadi keberanian itu dibentuk sedikit demi sedikit. Nah, lalu selanjutnya di sini ada mengurangi perilaku yang diinginkan. Nah, jadi menurut Paul Alberto dan Anne Trautmann pada tahun 2009 merekomendasi untuk penggunaan langkah-langkah. Yang pertama itu ada penggunaan penguatan diferensial. Nah, jadi strategi ini dilakukan dengan cara memberikan penguatan pada perilaku atau siswa yang memiliki sifat perilaku buruk. Nah, sehingga perilaku buruk tersebut itu berkurang. Nah, jadi guru itu juga memperkuat perilaku yang diinginkan dan membiarkan perilaku yang tidak diinginkan tanpa penguatan. Misal, contohnya jika ada seorang siswa di kelasnya itu dia itu yang menyela pembicaraan guru. Nah, jadi guru itu tuh akan mengabaikannya. Nah, saat dia menyela. Nah, tetapi guru itu akan memberikan pujian atau perhatian pada siswa saat siswa tersebut itu mengangkat tangan dan menunggu giliran untuk memulai pembicaraan. Selanjutnya yang kedua ada menghentikan penguatan atau ekstensi. Jika siswa bercanda hanya untuk mendapatkan perhatian dari seorang guru dan ketika itu juga guru tidak memberikan respon, maka kebiasaan itu berangsur akan menghilang karena tidak lagi mendapat respon dari guru tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu menghilangkan stimulus yang diinginkan. Nah, ini tuh salah satu teknik di mana mengambil sesuatu yang disukai oleh siswa tersebut ketika melakukan pelanggaran. Nah, contoh di dalam kelas itu guru melakukan sistem poin atau bintang. Nah, pada saat di kelas itu si siswa ini melanggar aturan atau tidak mengerjakan tugas, maka poinnya itu akan dikurangi. Selanjutnya yang terakhir itu adalah pemberian stimulus yang tidak menyenangkan atau hukuman, di mana guru memberikan konsekuensi agar perilaku suatu siswa itu menjadi lebih baik. Contohnya ketika guru sedang menjelaskan, ada siswa yang malah asik sendiri di belakang atau bermain HP. Lalu guru tersebut menegur siswa, lalu agar tujuannya itu siswa tersebut lebih baik dan memperhatikan lagi ketika guru menjelaskan. Lalu ada evaluasi kondisi operasional dan analisis perilaku terapan, di mana memberikan penguatan dan hukuman adalah bagian dari kehidupan guru dan siswa, di mana mereka mempelajari bagaimana konsekuensi tersebut dapat mempengaruhi perilaku siswa yang akan meningkatkan kemampuan seorang guru dan siswa juga. Nah, jika digunakan secara efektif, teknik perilaku dapat membantu guru dalam pengelolaan kelas. Selanjutnya ada referensi dari hasil diskusi kami mengambil referensi dari Santrak JW dan Santrak JW 2007, Psikologi Pendidikan edisi kedua, Jakarta, Penerbit Kencana. Dan terima kasih telah menyaksikan dan memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Kami kelompok 1, mohon maaf jika banyak kesalahan dan mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.